Muslim, kembali lagi bersama kita di channel Jendela Ilmu. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu rukun Islam lagi, yaitu tentang zakat. Nah, sebelumnya kita juga telah membahas tentang sholat, bagaimana pengertian sholat, dalil-dalil tentang sholat. Nah, bisa kalian cek di video aku sebelumnya. Nah, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Nah, baiklah sahabat muslim, kita masuk ke materi kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zakat. Nah, apa itu zakat? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, pengertian zakat di sini adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka. Artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Nah, secara istilah, zakat adalah kegiatan atau bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan dalam Islam. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya atau asnaf. Nah, di sini juga ada dalil tentang zakat, banyak-banyak sekali dalil tentang zakat dalam Al-Qur'an. Nah, di sini saya ambil sebagian saja. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi umat muslim telah tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, antara lain pertama itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, ini juga ada dalil tentang zakat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Nah, di sini juga ada dalil tentang zakat lagi. Nah, masih di surah yang sama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui." Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah, di sini kita akan membahas lagi. Di sini ada golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang pertama di sini adalah orang fakir. Nah, orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua adalah ada orang miskin, yaitu orang yang bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Nah, di sini antara fakir dan miskin ada perbedaan. Bisa kalian lihat sendiri eh, di antara keduanya ini mana perbedaannya, mungkin bisa kalian lihat sendiri. Nah, yang selanjutnya itu amil. Nah, amil yaitu orang yang mengelola zakat atau yang disebut juga dengan panitia zakat. Nah, yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Nah, kenapa mu'alaf itu menjadi orang yang berhak menerima zakat? Karena hatinya itu masih goyang-goyang, masih belum teguh. Jadi wajib kita kasih zakat. Nah, itu salah satu sebabnya. Nah, yang selanjutnya adalah hamba sahaya atau budak. Nah, mungkin sekarang di zaman kita sudah tidak ada lagi hamba sahaya, tapi di zaman Nabi dulu itu sangat banyak sekali hamba sahaya. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya gharim. Nah, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Nah, ini juga merupakan golongan orang yang wajib menerima zakat. Yang selanjutnya adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, yang selanjutnya adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, bukan untuk maksiat. Nah, ini selanjutnya ada syarat dikenakannya zakat. Nah, yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Selanjutnya, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang.
Misalnya contohnya itu uang, selalu berkembang setiap harinya. Nah, yang ketiga, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Nah, yang keempat, harta tersebut melewati haul. Nah, yang kelima, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis zakat. Nah, mari kita simak di sini. Nah, yang pertama tentunya ada zakat mal. Nah, zakat mal atau biasa orang sebutnya dengan zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu zakat yang dikeluarkan setiap setahun sekali pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan zakat. Nah, di sini ada penjelasan besar pembayaran zakat fitrah. Nah, ini kita membahas dengan zakat fitrah dulu, yaitu sebanyak 2, kilogram makanan pokok, misalnya beras, jagung, sagu, dan lain sebagainya. Nah, ini standar kita 2,5 kilogram makanan pokok atau setara dengan 3,5 liter. Itu sama saja. Nah, di sini sementara itu untuk perhitungan zakat mal itu sendiri adalah dengan mengalihkan 2,5% yang telah memenuhi syarat nisab. Nah, untuk zakat mal ini kita harus berpenghasilan minimal 85 gram emas dalam setahun. Nah, untuk harga emas sendiri bisa kita cari-cari di sumber internet mana saja. Nah, apakah gaji kita, kita berpatokan kepada gaji dulu ya, apakah gaji kita sudah mencapai 85% gram dalam 85 gram maksud saya dalam setahun. Nah, jika sudah mencapai itu maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal. Kalau tidak mengeluarkan zakat mal maka kita akan makan haram. Nah, yang selanjutnya nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Nah, jika hartanya dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Nah, yang selanjutnya adalah batasan nisab itu sendiri adalah antara sumber zakat yang satu dari sumber zakat lainnya berbeda satu sama lain. Nah, di sini untuk syarat menunaikan zakat fitrah bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama itu ada syarat wajib. Syarat wajib. Nah, syarat wajibnya yang pertama itulah beragama Islam dan merdeka, bukan hamba sahaya ya. Nah, yang seterusnya menemui 2 waktu yaitu antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. Nah, mempunyai harta yang lebih untuk kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya. Itu berupa tanggungan yang ada pada hari raya dan malamnya. Nah, baiklah sahabat muslim, di sini ada ketentuan tidak wajib membazar zakat fitrah. Nah, apa-apa saja itu? Nah, yang pertama itu orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Nah, ini dia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Yang kedua itu anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Nah, anak yang ini jika dia terlahir pada malam takbir menjelang esok mau hari raya Idul Fitri, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Tapi jika dia anak tersebut lahir sebelum matahari itu terbenam, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Maka orang tuanya harus membayarkan zakat fitrah kepada anak yang baru lahir tersebut. Yang selanjutnya adalah orang yang baru masuk Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Nah, ini kurang lebih penjelasannya sama tadi. Nah, yang selanjutnya adalah tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Nah, di sini juga ada waktu pembayaran zakat fitrah.
Nah, di sini ada beberapa waktu yang harus kita pahami untuk membayar zakat fitrah. Nah, apa-apa saja itu? Mari kita simak pembahasannya. Yang pertama itu adalah waktu harus. Nah, apa itu waktu harus? Nah, ketentuan waktu ini merupakan sebuah anjuran yang baik agar kita tidak lupa atau terlewat menunaikan zakat fitrah. Waktu harus bermula dari awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Nah, jadi dari pertama hari kita itu puasa sampai akhir kita puasa sebelum sholat Idul Fitri, maka disinilah waktu harus ini bertujuan supaya kita tidak lupa. Kita bisa membayar zakat fitrah pada 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, atau 4 Ramadan, dan seterusnya sebelum hari raya Idul Fitri dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya adalah waktu wajib. Apa itu waktu wajib? Sesuai dengan namanya sendiri ya, wajib bagi kita untuk segera menunaikan zakat fitrah setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Nah, setelah matahari terbenam, memasuki waktu Isya. Nah, ini merupakan waktu wajib. Nah, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini salah satu waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah di malam takbir besoknya menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, yang selanjutnya adalah waktu afdol. Ada ketentuan dalam waktu afdol. Dalam ketentuan waktu ini, penting bagi kita untuk menunaikan zakat setelah melaksanakan sholat subuh pada akhir Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, di sini untuk waktu afdol ini kita mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri tersebut. Nah, di waktu bisa pagi, bisa subuh. Yang penting tidak melewati batas dari sholat Idul Fitri tersebut. Nah, di sini adalah waktu afdal. Tapi untuk menghindari kita lupa, maka bisa kita menggunakan waktu yang harus tadi dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan biar kita tidak terlupa. Nah, kita tahu sendiri bahwa kita ini manusia banyak melakukan khilaf dan lupa. Nah, yang selanjutnya adalah waktu makruh. Nah, di sini zakat fitrah akan menjadi makruh jika ditunaikan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. Yang selanjutnya adalah waktu haram. Haram zakat yang kita keluarkan akan menjadi haram hukumnya jika dikeluarkan setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Sahabat muslim, mungkin sedikit pengetahuan untuk kita semua. Nah, ada juga beberapa ulama yang berpendapat jika kita mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, maka hukumnya haram, tidak boleh. Nah, bagaimana jika kita tetap mengeluarkan zakat fitrah itu? Maka itu tidak terhitung zakat fitrah, itu hanya terhitung sebagai sedekah biasa saja. Nah, jadi kita tidak menunaikan zakat fitrah, jadi kita akan mendapatkan dosa. Nah, sekian penjelasan untuk sedikit pendapat ulama tentang melaksanakan zakat fitrah setelah menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Nah, sahabat muslim, di sini nisab zakat pertanian sama dengan 5 wasak atau 653 kg beras. Nisab zakat emas itu 20 dinar atau 85 gram seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, nisab zakat perak itu 200 dirham atau 595 gram perak. Ya. Terus nisab zakat perdagangan adalah 20 dinar atau 85 gram emas. Itu sama saja dengan yang nisab zakat emas itu sendiri dan lain sebagainya lagi. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang zakat, sahabat muslim. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau kurang jelas mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, sahabat muslim, sedikit pengetahuan tentang dinar. Nah, dinar itu adalah uang logam yang dibuat dari emas sebagai alat pembayaran yang sah yang digunakan pada zaman pada zaman dahulu. Nah, ada juga yang dinamakannya itu uang dirham. Dirham itulah uang koin bulat, itu terbuat dari perak. Nah, ini juga digunakan pada zaman Nabi untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, baiklah sahabat muslim, mungkin sekian penjelasan dari saya di channel Jendela Ilmu ini tentang zakat. Tadi kita sudah menjelaskan
apa itu pengertian zakat, kapan saja waktu-waktu mengeluarkan zakat, terus pihak-pihak mana saja yang berhak menerima zakat, dan lain-lain sebagainya tadi udah kita jelaskan di video. Silahkan tonton video ini hingga habis. Nah, mungkin sekian dari saya. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Mungkin untuk kedepannya nanti kita tetap akan membahas video-video atau seputar-seputar tentang agama Islam, baik itu rukun Islam. Mungkin juga nanti kita akan belajar tentang tajwid, menjelaskan tentang tajwid, hukum nun mati, mim mati, segala macam nanti yang ada dalam Al-Quran. Nanti kita akan kupas tuntas di channel Jendela Ilmu ini. Nah, mungkin sekian dari saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.